Benar, senang sekali Versiana boleh hadir lagi. Kita dalam program BDK, Bangkit dari Keterpurukan. Dan Versi tidak sendiri. Seperti dari awal tadi sudah saya sampaikan di program sebelumnya. Tamu kita untuk kesempatan kali ini spesial sekali. Sudah hadir di studio kita saat ini. Ada Agung ya, tepatnya namanya adalah Evangelis Rahmagung Sembodo. Halo Agung, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Wow, fresh sekali, segar banget. Agung adalah leukemia survivor, ya. Oke. Boleh di awal program kita kamu cerita kamu ini asalnya dari mana, dilahirkan di mana, berapa bersaudara? Boleh, silakan. Iya, jadi saya dilahirkan di Jakarta. Orang tua dari Jawa. Gitu. Jadi saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Oke, anak terakhir dari 3 bersaudara. Berarti bungsu ya? Iya, anak bontot. Anak bontot. Katanya manja. Oh ya, mama papa berarti orang Jawa. Jawa. Oke, Jawa. Oke. Dan Agung akan bercerita tentang kisah hidupnya, bagaimana dia sudah mati dan hidup kembali. Ya, jadi ada sebuah kesaksian ya, karena penyakit leukemianya dia sudah nggak ada sebenarnya. Ya. Tapi berarti karena kasih kemurahan Tuhan kamu boleh ada saat ini ya, Gung ya. Amin. Luar biasa. Oke. Nah, buat hardliner mungkin yang pengen mengenal lebih jauh Agung ini seperti apa dan bagaimana kisah leukemianya, kita akan kupas tuntas kehidupan Agung. Kita buka, kita bedak buat hardliner ya. Jadi sekarang Agung kehidupannya kamu kemo ya? Iya, sampai sekarang saya masih kemo. Kemoterapi yang oral tapi. Kemo oral. Iya, kemoterapi oral. Jadi waktu itu saya divonis tanggal 8 Juli 2022. Iya, oke. Gitu. Divonis 8 Juli 2022 dan hidup saya 8 Juli 2022. Iya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu. Tepat 2 tahun udah lewat ya. Lewat dikit. Iya. Lewat dikit. Oke, 8 Juni 2022. Kenapa Juli, itu? bukan Juli, sorry. 8 Juli. Awalnya kamu ngerasain kayak gimana, Gung? Nah, gejala-gejalanya. Gejala-gejala sebelum akhirnya kamu divonis kamu cancer atau menderita leukemia. Iya, jadi waktu pas awal-awal gejalanya itu berat badan turun drastis. Oke. Langsung jadi kurus, yang tadi normal jadi kurus. Iya, waktu itu kamu sempat mikir ini apa sih? Ini saya diabetes atau apa gitu? Ada kepikiran gitu. Kepikiran gitu ya. Kadang kamu sempat suka manis gitu nggak? Waktu itu sempat udah periksa darah di rumah sakit, masih di Tangerang waktu itu. Oke. Diambil darah ternyata bukan diabetes. Oh gitu. Tapi belum ketahuan hasilnya. Belum ketahuan karena menurun drastis berat badannya dari 70 jadi 52. 70 kg jadi 52 kg. Oke, kamu ke rumah sakit mana waktu itu untuk cari tahu? Di Tangerang. Tangerang ya. Tangerang. Oke, dan mengikuti tahapan pemeriksaan semua penyakit untuk cari tahu kamu sakit apa? Awalnya itu hanya cek diabetes aja. Cek diabetes, enggak cek darah? Iya, cek darah itu kan. Cek darah juga. Diabetes. Oh ya. Dan memang kalau kebetulan di Tangerang belum ada ahli onkologi waktu itu. Oke. Jadi kamu dirujuk. Dirujuk. Dirujuk pakai BPJS waktu itu. Jadi Terus? selain berat badan turun, kulit menghitam. Oke. Terus vena urat-urat di tangan ini bermunculan. Wow. Seperti kayak orang angkat beban berat kayak gitu. Nah, terus juga nggak lama setelah di bulan April 2022, pas mau bangun tidur, itu di telinga saya tuh kayak ada penyumbatan apa gitu. Saya coba ke dokter, dimasukin lah, ternyata itu ada gelembung darah. Gelembung darah dan tidak bisa keluar dari telinga, akhirnya keluar dari hidung. Itu pada bulan Maret menuju April. Masih 2022. 2022. Ya, pada saat itu kamu memutuskan untuk periksa. Itu ke THT waktu itu. Oh, kamu ke THT dulu. THT dulu. Kamu belum curiga sama sekali kalau ini leukemia? Belum ketahuan. Karena tuh bertahap dia kan ini gejalanya. Habis itu di bulan Mei 2022 gantian mata kanan terus mata kiri saya ada flash cahaya terus jadi bintik buram. Akhirnya saya periksa ke dokter mata, spesialis mata masih di Tangerang. Dan ternyata di retina saya ada darah. Ada darah di dalam retina. Iya. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri karena kamu merasa buram. Jadi nggak bisa lihat. Baca udah nggak bisa. Wow. Gitu. Selanjutnya.
Nah, terus kamu akhirnya ketemu bahwa ini cancer, divonisnya atau diperiksanya, ketemu diagnosanya kapan? Nah, jadi waktu pas terakhir yang periksa dokter mata itu, saya dirujuk ke bagian internis, penyakit dalam. Diambil darah lagi, ternyata leukositnya itu tinggi. Nah, tapi belum ketahuan tuh leukemia. Jadi sampai terakhir baru diambil darah yang ketiga kali, sel darah tepi saya diambil. Itu hasilnya cukup lama tuh, seminggu lebih lah. Baru ada notes dari rumah sakit, dari WA sih. Saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Pada tanggal 8 Juli 2022. 8 Juli 2022. Jadi sudah 2 tahun yang lalu. Pada saat kamu dengar gongnya bahwa kamu ini positif kanker leukemia, itu kayak gimana kamunya? Ngedrop, hancur gitu, atau seperti apa? Hancur lebur. Hancur lebur. Jauh ya? Ya, sedih banget. Takut iya. Gemeter? Itu udah pasti. Udah pasti, karena siapa sih kalau divonis kanker itu akan happy gitu kan? Baik-baik aja. Iya, karena kan sampai dokter saya bilang waktu itu, hidupmu terhitung dari tanggal 8 Juli 2022 itu hanya 3 bulan bahkan kurang. 3 bulan bahkan kurang. Nah, jadi memang sebelum saya divonis itu 5 hari sebelumnya, hari Minggu, saya masih pelayanan tuh di gereja waktu itu. Iya. Tanpa tahu kamu sakit apa? Itu udah diperiksa, cuman belum ada hasilnya. Saya dengar suara Tuhan tuh jelas tuh di gereja. Dibilangnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka sampai aku 3 akan kali. bertindak. Maka aku akan bertindak gitu kan. Saya lihat nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi soalnya tuh kayak Tuhan tuh mau memberi kekuatan gitu untuk apa yang saya hadapin di kedepannya. Pas kamu terima vonis itu, kamu ingat lagi suara itu? Iya. Wow. Hanya itu yang buat saya jadi kuat. Cerita sama saudara, Tuhan Yesus bilang sama saya, telinga saya audible. Dibilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapimu. Itu sambil nangis saya. Wow. Sambil nangis di dalam ruang ICU. Kamu cerita ke susternya? Cerita, ke dokter pun saya cerita. Susternya gimana waktu itu? Iya, dia juga kaget kan, ya percaya ini semua karena mujizat dari Tuhan gitu. Bahkan dokter pun mengakui ini semua mujizat. Mujizat ini nggak mungkin, kamu alami kalau ini bukan mujizat ya. Iya. Suster, dokter, semua para medis mengakui bahwa apa yang Agung alami adalah mujizat dari Tuhan. Kalau tadi saya bilang ke Agung, di dunia ini ada orang-orang yang Tuhan pilih untuk menerima keselamatan dari Tuhan sendiri, dan ada orang-orang spesial yang menerima mujizat yang luar biasa seperti ini. Ya. Karena saya menikmati luar biasa gitu, apa ya? Gimana kalau kita berjumpa dengan kasih yang utuh? Itu saya ngebayang gini, siapa saya? Saya kan debu tanah, kita semua debu tanah yang harusnya binasa gitu. Sampai Sang Pencipta itu datang menjumpai, itu kan berarti buktinya apa? Setiap kita tuh berharga di mata Tuhan. Gitu loh. Sesuatu yang sangat spesial gitu. Lu nggak bisa digantikan dengan apapun juga gitu. Nah, sekarang bagaimana saya dan kita semua mau meresponi kasih Tuhan nggak? Itu doang sih. Dunia ini cuma butuh jawaban kok, satu jawaban, kasih Tuhan, itu doang. Wow. Itu aja sih. Makanya saya kemana-mana tuh saya beritakan kabar baik. Saya selalu begitu kepada siapapun. Oke. Gimana keluarga merespon apa yang kamu alami saat ini, saat itu? Kita akan cari tahu bagaimana respon keluarganya pada saat Agung mulai sejak divonis leukemia sampai akhirnya dia mengalami pengalaman supernatural ini. Sesudah yang sebelum jeda, saya sempat tanya bagaimana respon keluarga kamu mulai dari kamu divonis leukemia sampai akhirnya kamu mengalami pengalaman supernatural itu. Seperti apa? Ya, jadi respon keluarga, jadi yang paling terpenting ya buat hard listener mungkin yang dengerin juga, buat siapapun mungkin saudaramu ada yang terkena kanker, yang peran paling penting itu di ring satu tuh keluarga. Iya. Gitu, karena kalau tanpa keluarga juga kan orang lain bisa sih bantu tapi hanya terbatas gitu. Jadi nah makanya dari keluarga juga, waktu keluarga saya ya, ibu bapak waktu masih ada ya bapak ya. Ya jadi mereka ya mendoakan saya dan percaya menyerahkan pada Tuhan hasil yang terbaik gitu, dan semua serahkan percayakan sama Tuhan, sama dokter yang merawat semuanya. Ya semua kan ada dalam kendalinya Tuhan. Yang penting kita berserah total, percaya penuh hanya kepada Dia. Karena tahu sendiri kalau kanker itu kan pengobatannya juga tidak murah. Dan sangat mahal, dan puji Tuhan semuanya
Jadi kamu hampir seperti orang normal ya. Saya ketemu juga Agung, saya berpikir akan ketemu dengan orang yang pucet ya. Ternyata bibirnya merah. Saya suruh buka tangannya tadi karena kan pernah dengar kalau salah satu indikasi orang tuh sehat bahwa ketika tangannya dibuka dia tuh kelihatan agak merah keping-pingan gitu ya. Aku merah loh, merah, mulutnya merah, mukanya seger, iya, nggak ada tanda-tanda kanker di dalam dirinya karena kesembuhan itu udah terjadi dalam diri kamu. Amin. Oke, gimana pada akhirnya kamu ketemu orang untuk kamu cerita tadi kamu konseling, nguatin mental mereka. Apa yang kamu katakan atau apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu usahakan untuk membangun iman atau mental mereka menghadapi penyakit kanker? Ya, jadi saya pendekatan secara psikologis gini, karena kalau terkena kanker dia pasti kan akan terfokus pikirannya pada penyakitnya. Ya. Itu mau nggak mau pasti akan ke situ gitu loh. Nah, jadi saya alihkan mereka untuk fokus kepada Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Ya tergantung nih keyakinan masing-masing. Biasanya kalau dari yang Kristen, kamu baca firman Tuhan, ngerti nggak ngerti baca, dengerin lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah di YouTube kayak gitu, tuh dengerin nggak, itu membangkitkan iman, percaya bahwa tuh Tuhan pegang kendali, berserah total penuh hanya kepada Tuhan, bukan dengan pemikiran kita, ya karena dokter, alat-alat medis pun obat-obatan semua terbatas. Tapi kan kita punya Tuhan yang nggak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya bilang seperti itu kepada dan mereka. Kamu mengalami hal itu. Dan saya ngalamin gitu. Dan percaya penuh pada Dia, miliki respon yang benar. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, dan juga jangan menyalahkan diri sendiri. Gitu. Kadang masih terhakimi kan, aduh salah apa nih buat Tuhan, enggak. Semua itu terjadi seizin Tuhan, ada maksud Tuhan. Kalaupun tuh karena kesalahan pribadi orang tersebut, saya percaya Tuhan nggak akan hancurin itu orang, enggak. Gitu. Asal mau berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Wow. Teman-teman pendengar radio Heartline dimanapun berada, tapi khususnya bagi teman-teman yang mungkin menderita kanker darah ataupun kanker jenis apapun lah ya dalam hidup ini, percayalah Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan katakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu di dalam Tuhan tuh gak akan pernah hilang. Asalkan kita respon kita benar, tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Seperti itu. Asalkan respon kita benar, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan diri sendiri dan siapapun, respon yang benar akan membuat kita menerima jawaban terbaik dari Tuhan. Apapun itu. Baik Agung, di bagian akhir ini paling akhir ini mungkin kamu mau share ya, ada yang mau ketemu kamu secara langsung, mau ngobrol langsung dengan kamu ya, mereka bisa lihat YouTube atau Instagram atau akun apapun yang mau kamu share, silakan. Ya kalau teman-teman khususnya di wilayah Jabotabek ya, itu masih saya bisa jangkau lah ya. Kalau dulu daerah biasanya telepon atau mau lihat di channel YouTube saya, boleh di Agung Worshipper TV double P, atau di IG saya Agung Worshipper _official, atau di Facebook saya Evangelis Ramagung Sembodo. Jadi teman-teman boleh lihat di situ. Saya banyak mengasihkan bukan hanya kesaksian, tapi saya juga memberikan edukasi untuk bagi penyintas kanker, bagaimana supaya survive dalam menghadapi kanker ini. Dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu resep yang paling utama. Wow. Tapi ini menarik. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi kadang-kadang orang sulit untuk bergembira di tengah penderitaan, Gung. Kamu mendapatkan kegembiraan itu dari mana? Yang pastinya dari Tuhan. Karena Tuhan itu kan sumber sukacita. Ketika kamu melakukan apa? Dari Tuhan, tapi pasti ada bagian kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan kegembiraan itu. Apa yang kamu lakukan sehingga kegembiraan yang dari Tuhan itu hadir dalam hidup kamu? Nah, jadi makanya paling penting untuk mendapatkan sukacita yang melimpah dari Tuhan yang tak terbatas itu. Jadi fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Memang sih badan ini sakit gitu. Jadi sepenuhnya alihkan pikiran kita kepada karya Tuhan. Dan saya sering, kalau tips saya secara pribadi, itu saya sering dengar khotbah-khotbah di YouTube. Gitu loh. Semua khotbah saya dengerin gitu kan. Bahkan saya sering dengerin juga lagu-lagu rohani. Saya disuruh nyanyi. Jadi yang saya rasakan di badan itu, saya nggak fokus ke situ. Gitu. Dan happy aja gitu. Hatinya jadi happy gitu. Karena kamu terus bernyanyi. Iya.
Karena bukan karena saya worship leader saya ini, tapi saya suka nyanyi memang. Tapi tidak mudah seorang worship leader sekalipun menyanyi di saat sedang merasakan rasa sakit pasti juga tidak mudah ya. Betul. Tapi kamu fokuskan diri kamu pada Tuhan sehingga kamu bisa bernyanyi pada saat. Agung, terima kasih sekali untuk kehadiran kamu di sini ya. Untuk hardliner juga yang mungkin ingin mendengar langsung bagaimana kesaksian Agung, bisa banget lihat di channel YouTube-nya Agung Worshipper TV. Dan juga di Instagramnya Agung Worshipper_official. Worshipper_official. Wow, terima kasih.